Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sutikno, sarjana komputer, magister komputer. Saya adalah dosen program studi pendidikan teknologi informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi dengan NIDN 0620056902. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu grafika komputer, di mana pemaparan saya ini mencakup prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, dilanjutkan sistem pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dilanjutkan lagi metode pembelajaran, kemudian komponen dan bobot penilaian, dan yang terakhir adalah rekaman video proses pengajaran. Deskripsi mata kuliah grafika komputer adalah bahwa grafika komputer itu saya ajarkan pada semester ganjil 2020-2021 dengan kode mata kuliah 1855307 dengan status mata kuliah adalah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun prasyarat mata kuliah adalah mahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komputer. Pada semester ini pengampu adalah saya sendiri, yaitu Arif Sutikno, sarjana komputer, magister komputer. Deskripsi mata kuliah berfokus pada teknik manipulasi dasar pada image digital, pada grafis vektor maupun raster, serta melakukan manajemen warna. Topik spesifik yang dipelajari pada mata kuliah ini antara lain grafis komputer, produksi grafis, tipografi dan nirmana, grafis vektor, tracing objek, cropping, texture, picture editing, and blending effect. Adapun komponen perkuliahan terdiri dari kuliah teori dan kuliah praktikum. Untuk kuliah teori, prosentasenya adalah 25% atau sejarar dengan 0,75 dengan 3 bobot SKS, dan praktikum adalah 75% atau setara dengan 2,25 dari 3 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah mahasiswa mampu mengolah gambar dan foto secara digital atau digital imaging and drawing, dan terampil menggunakan software pengolah grafis. Dengan mata kuliah terdiri dari grafis komputer, produksi grafis, tipografi dan nirmana, grafis vektor, tracing objek, cropping, texture, picture editing, dan blending effect. Adapun buku referensi yang kita pergunakan adalah yang pertama adalah Teknik Profesional Menggambar Vektor Grafis dengan CorelDRAW X3 oleh Dani Yudiantoro, kemudian Menjadi Desain Layout Handal dengan Adobe InDesign oleh Edi S. Mulyanto, kemudian Photoshop for Video oleh Harrington, kemudian Panduan Praktis Menguasai Adobe Photoshop CS3 oleh Wahana Komputer. Metode pembelajaran yang kami lakukan pada semester ini adalah secara blended, yaitu untuk mata kuliah teori kami ajarkan secara tatap muka virtual melalui Zoom dengan Microsoft 365. Sedangkan untuk mata kuliah praktek, kita akan laksanakan secara rolling di lab komputer dengan pembatasan jumlah mahasiswa.
setiap sesi hanya 10 mahasiswa. Kemudian bobot penilaian mata kuliah adalah indikator penilaian presensi dan keaktifan mahasiswa, itu persentasenya 25%. Kemudian tugas individu adalah 10%, kemudian tugas kelompok 15%, kemudian UTS 20% dan UAS 30%. Selanjutnya saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran dalam salah satu mata kuliah grafika komputer secara online dengan menggunakan Microsoft Office 365. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai hari ini. Kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah grafika komputer. Untuk itu, mari kita bersama-sama dulu untuk menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada kita dan ridho kepada kita, sehingga materi pada hari ini bisa tersampaikan dengan lancar, dengan sukses di situ. Oke, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Kemarin kita sudah pelajari unsur yang paling penting di dalam sebuah grafika itu adalah, yang pertama adalah garis, kemudian titik, kemudian warna, kemudian objek, dan kemudian font atau karakter. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang nantinya akan bisa kita gunakan atau akan bisa kita pakai bagaimana kita memanipulasi sebuah objek. Oke, apakah sudah bisa melihat PPT saya? Terlihat, Pak. Terlihat dengan jelas ya? Terlihat. Ya, oke. Kita akan bahas tentang produksi grafis, yaitu dengan materi pada hari ini kita akan menjelaskan tentang transformation dan shaping. Ya. Nah, di dalam transformation itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang position. Ya, jadi aplikasi yang sekarang ini, terutama aplikasi di bidang grafis, itu semuanya dikemas dalam bentuk perintahnya itu adalah sebuah gambar. Jadi akan sangat mudah bagi kita untuk mempelajarinya atau maupun memakainya. Ya, position itu adalah suatu perintah yang nantinya akan kita gunakan untuk memindahkan, bisa meletakkan objek pada posisi tertentu, ya, sehingga objek itu nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Anda bisa lihat di dalam tampilan di layar. Nah, ini adalah satu caption yang saya ambil dari Corel tentang bagaimana kita akan membuat sebuah atau memanfaatkan sebuah perintah position. Jadi objek saya yang pertama adalah posisi objek yang paling kiri, yaitu saya hanya membuat sebuah kotak memanjang. Ya. Kemudian kotak memanjang itu saya posisikan dengan menduplikatkan. Ya. Jadi maka kalau kita sudah mengenal transformation, mendesain sebuah buku tulis itu paling hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja atau mungkin hanya detikan saja. Jadi kita buat garis satu, kemudian kita posisikan dengan jarak posisi yang Anda inginkan. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi saya punya garis atau kotak yang berada di paling sebelah kiri, kemudian saya akan mendapatkan 15 objek. Maka objek itu akan saya gandakan atau saya copy sebanyak 14, bisa dilihat di poin ininya, di copies di situ. Kemudian posisinya adalah kita bisa memposisikan objek itu adalah dengan acuan horizontal itu kalau nilainya positif, berarti akan bergeser objek itu ke kanan sebesar nilai positifnya itu berapa. Kalau positif berarti bergesernya ke kanan, itu secara horizontal. Kalau ke kiri, berarti nilai horizontalnya adalah negatif. Sedangkan kalau pergeseran itu ke atas maupun ke bawah, itu kita tinggal merubah nilai pada vertikalnya. Kalau menginginkan pergeseran itu ke atas, maka vertikalnya adalah positif, kalau ke bawah adalah vertikalnya adalah negatif. Di samping itu kita juga bisa memposisikan dalam bentuk atau dalam hal digeser ke kanan atau digeser ke bawah. Jadi kalau kita lihat di bilangan vektor di situ,
Ada kuadran 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa meletakkan sebuah objek itu berada pada kuadran-kuadran sesuai yang Anda inginkan. Ya. Ini gambarannya seperti itu. Nanti lebih jelasnya akan saya simulasikan di dalam software yang nanti akan kita pakai. Kemudian yang kedua, itu adalah rotation. Jadi rotasi itu adalah perintah untuk memutar. Jadi memutar sebuah objek. Jadi sama seperti tadi. Jadi ini adalah perputaran dengan diperbanyak. Kalau tadi posisinya yang berubah, sekarang perpindahan objek itu karena adanya sebuah putaran. Ya. Jadi relative center itu adalah titik pusatnya atau sumbunya. Kemudian angle itu adalah sudut putarnya. Sedangkan bisa merubah titik pusatnya itu dengan menggunakan center yang ada di nilai horizontal dan vertikal, bisa juga dengan menggunakan relative center yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada jumlahnya 9 itu. Jadi kita pusatnya di tengah, atau di pojok kiri atas, atau di tengah atas. Ini kita tinggal memilih yang ada di dalam menu yang ada di dalam PowerPoint itu. Kemudian berikutnya, setelah rotation, yaitu kita akan mengenal yang namanya scale and mirror. Ya, jadi perintah untuk membalik atau mencerminkan objek dan merubah atau menjadikan pembesaran atau pengecilan sebuah objek. Jadi objek itu bisa diperbesar, objek itu bisa diperkecil berdasarkan sebuah persentase. Ya, maka nanti di situ di dalam menu transformasi itu ada point, scale, skill. Jadi skalanya berapa, diperbesar menjadi berapa persennya. Kemudian mirror itu dikacakan seberapa, dikacakan kacanya itu dalam bentuk vertikal atau kacanya dalam bentuk horizontal. Atau kita akan mendapatkan bayangan ke kanan atau bayangan ke kiri. Teman-teman mahasiswa perlu dilihat bahwa di sebelah kiri yang ada di dalam PowerPoint itu adalah contoh dari sebuah mirroring objek. Yaitu objek saya yaitu pertama adalah di sebelah kiri, jadi saya gambarnya di sebelah kiri itu. Kemudian saya mirror di sebelah kanan. Nah, jadi kalau kita di tengah-tengah itu kita garis belah di situ, di tengah-tengahnya, maka objek itu kalau kita balik adalah simetris di situ. Ya, dengan meletakkan kacanya nanti di posisi yang ada di dalam proporsionalnya itu. Jadi proporsionalnya itu nanti untuk meletakkan di mana kaca itu akan diletakkan. Ataupun bagaimana nanti penskalaan itu akan dipusatkan di situ. Jadi contohnya kalau yang di gambar yang kedua, yang lingkaran itu adalah proses pengecilan objek. Jadi objek saya yang pertama adalah objek yang paling luar, kemudian saya kecilkan berdasarkan prosentasenya. Ya, saya prosentase menjadi 80%, kemudian 60%, dari 60% perkecil lagi menjadi lebih kecil lagi, dan seterusnya. Jadi itu adalah sebuah perintah yang ada di transformation yang ketiga. Kemudian perintah yang keempat di dalam transformation adalah size. Jadi size itu adalah untuk melakukan perubahan terhadap sebuah objek. Yaitu terutama adalah ukuran. Jadi bagaimana ukuran objek itu akan kita rubah. Maka di situ ada size-nya itu berapa di dalam horizontalnya dan vertikalnya berapa. Nah, size ini bisa juga kita pakai sebagai perintah yang nantinya akan membentuk sebuah objek. Ya, jadi itu bisa dilakukan, walaupun nantinya biasanya kalau orang-orang yang sudah mahir di dalam penggunaan aplikasi di Corel ini, biasanya menggunakan modus fix tool untuk merubah ukuran objek. Ya. Kemudian yang kelima di dalam menu transformation itu adalah skew. Skew itu adalah perintah untuk membuat kemiringan dari sebuah objek. Nah, maka dalam memproduksi sebuah grafis, memungkinkan nantinya kita tidak perlu membuat objek itu adalah digambar utuh seperti kita gambar secara manual. Memungkinkan objek itu kita gambar dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam transformation. Mungkin pencerminan, mungkin position, mungkin rotation, sehingga objek itu akan bisa terbentuk dan terbuat lebih cepat.
bagi industri batik terutama, ya, jadi kalau Solo itu terkenal dengan batiknya, akan sangat terbantu sekali dalam proses pembuatan desainnya. Ya. Terutama nanti bagaimana kita akan membuat suatu desain-desain yang simetris atau sanggit, nyanggit di situ ya. Jadi kalau orang katakan orang batik itu bagaimana membuat gambar itu berpola kanan dan kirinya sama. Nah, ini dengan transformasi ini akan dibantu dengan sangat cepatnya atau membuat pola-pola yang berentet ya, atau berurutan di situ. Ya, maka kita nanti bisa menggunakan yang namanya position. Jadi seperti itu. Oke, lanjut saya jelaskan dulu biar Anda punya gambarannya dulu. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bicarakan tentang shaping. Nah, ya. Ada beberapa hal yang di dalam shaping itu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tentang trim. Trim itu dari kata memotong. Jadi objek satu bisa memotong objek kedua, atau objek kedua bisa memotong objek yang ke satu. Jadi misalnya contoh di sini adalah saya punya lingkaran dan gambar apa ini? Gambar ya ada anak panah dan segi 4 di situ. Nah, saya bisa memotong lingkaran dengan alat gambar panah di situ, anak panah di situ, atau dibalik, lingkaran itu bisa memotong gambar anak panah. Pada contoh yang saya paparkan atau saya lihat di layar, itu adalah lingkarannya yang dipotong. Maka hasilnya adalah seperti yang ada di dalam gambar sebelah kanan. Oke, ada gambaran ya? Halo? Halo? Ada, Pak. Ada, oke, oke, oke. Atau malah ngantuk ini? Ya. Oke ya, saya lanjut ya. Halo? Silakan Pak, bisa dilanjut. Oke, oke. Poin berikutnya adalah intersection. Intersection itu adalah untuk menghasilkan dua buah objek yang apa itu kalau bilangan matematika itu adalah sebuah bilangan yang beranggotakan di bilangan A dan bilangan B. Itu namanya intersection. Ini sama seperti itu. Jadi objek yang tergambar dua kali. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang tergambar dua kali itu kan ada daerahnya lingkaran dan ada di daerahnya gambar anak panah. Itu yang namanya intersection. Jadi sekali lagi, ini hanya paparannya dulu. Biar Anda itu punya gambaran, oh seperti itu. Untuk proses bagaimana mengerjakannya, nanti kita bisa lihat pada simulasi saya. Kemudian berikutnya adalah well. Jadi kalau well itu adalah menggabungkan dua objek sehingga objek ini seolah-olah menjadi satu objek kesatuan. Jadi dihilangkan objek yang bertumpukan tadi. Jadi objek ini sekarang sudah jadi objek yang satu. Jadi contohnya misalnya dua objek tadi saya buat lingkaran sama gambar anak panah. Setelah saya well, itu objeknya akan menjadi seperti yang di kanan itu. Jadi nanti kalau Anda mau membuat gambar, itu mungkin gambar itu hanya dimodifikasi dari beberapa objek yang ditumpuk, kemudian dihilangkan objek yang bertumpukannya. Ya, hingga jadinya adalah satu objek yang bisa dipakai di situ. Kemudian yang berikutnya adalah front minus back. Jadi front, jadi depan dikurangi belakang. Ya, jadi karena objek yang di depan itu lingkaran, maka lingkaran itu dikurangi atau dipotong oleh objek yang ada di belakangnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah back minus front. Jadi yang belakang dipotong oleh atau dihapus oleh objek yang ada di depannya. Jadi back-nya itu dihilangi gitu. Ya. Tetapi ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas trim. Ya, jadi sekali lagi ini juga bisa digantikan dengan fasilitas trim. Oke. Saya kira itu nanti kita bisa gabungkan dengan beberapa perintah yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Maka harapan saya di pertemuan ketiga ini kita sudah bisa membuat sebuah produksi grafis minimal seperti ini. Harapan saya harus lebih baik lagi. Ini satu. Ini adalah bentuk-bentuk produksi grafis, bisa logo, bisa
leaflet, bisa gambar-gambar tertentu, yang mana ini nanti akan kita bisa kerjakan di situ. Ini adalah gambar-gambar yang nantinya bisa kita kerjakan sebagai acuan. Ini adalah gambar poster atau leaflet di situ. Oke, ada gambaran dulu dari teman-teman mahasiswa? Halo? Sudah ada gambaran Pak untuk tugasnya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke, kita lihat bagaimana proses produksi itu akan kita lakukan. Kita coba melihat, saya coba tunjukkan perintah yang bisa kita aplikasikan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita akan membuat secara cepat bagaimana kita akan membuat gambar yang namanya safety first ini. Bagaimana kita pemanfaatan dari transformation maupun shaping. Ya. Oke. Ini saya masuk dulu. Oke. Saya sekarang akan share screen-nya, saya stop dulu, akan saya ganti dengan share screen di, saya stop dulu ya, share screen-nya di PowerPoint-nya ya. Oke. Yep. Oke, saya sekarang akan share screen. Nih, saya lihat, saya akan buktikan atau saya praktekkan, kita simulasikan bersama-sama bagaimana membuat ini akan terbantukan sekali oleh kita dengan menggunakan fasilitas yang sudah saya jelaskan lagi di transformation maupun shaping. Contohnya misalnya, saya akan membuat logo dari safety first ini. Ya. Ini adalah suatu objek yang berulang. Jadi kita cukup menggunakan bantuan, kita tarik dulu alat bantu untuk menentukan sebuah titik dulu aja. Jadi saya ngambil titik, kira-kira titik tengahnya dulu. Ya. Oke. Saya hanya akan menggunakan sebuah perintah. Yang pertama adalah perintah untuk membuat garis, yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu saya akan memakai perintah bezier. Ini. Oke. Kita buat objek dasarnya dulu. Jadi kira-kira ini kita ambil dulu, kemudian ini di sini, kemudian kita potong di sini, akhiri di sini. Oke. Bisa? Ada gambaran? Oke. Bisa. Ya. Setelah itu, gambar ini atau ujung dari sebuah objek ini hanya melengkung pada posisi ininya saja. Maka kita masuk ke Shape Tool. Kita sudah mendapatkan sebagian dari objek ini. Setelah itu, objek ini tinggal di mirror saja. Berarti kita masuk ke transformation di sini, kita cari mirror. Berarti kita akan mendapatkan atau ingin mendapatkan objek yang berada di sebelah kanannya. Berarti cerminnya kalau di sini, berarti kalau di sini proporsionalnya kita pilih ini dulu. Klik. Nah, karena kita ingin mendapatkan objek di sebelah kanannya, maka kita cerminkan secara horizontal. Kalau sudah kita apply, karena jumlahnya yang akan dihasilkan itu adalah 1, maka kopinya di sini adalah 1. Oke, kalau sudah kita apply. Kenapa jadi seperti ini? Ada yang tahu? Kok tidak pas dicerminkan? Ada yang tahu? Oke, ini permasalahannya satu, karena skill yang ada di dalam mirror di sini adalah 80%, maka setelah dicerminkan, dikecilkan 80%-nya. Maka ini harus diisi berapa? 100 kalau kita menginginkan cerminan yang sama. Begitu kita pilih apply, akan jadi seperti ini. Nah, setelah jadi objek yang seperti ini, objek ini kita gabungkan untuk biar menjadi satu objek tertutup. Kalau tadi kan masih terbuka karena ada gambar garis sebelah kanan dan sebelah kiri. Di mana objek itu dikatakan tertutup kalau titik-titiknya itu menyatu semua. Ini ada 2 titik yang belum menyatu, yaitu di bawah sama di atas tengah-tengah ini. Nah, ini kita combine dulu. 2 objek ini, diklik. Setelah itu kita satukan. Shift tool kita gunakan. Diklik, kemudian di sini ada tulisan join node. Kemudian sama, di sini lingkari kita pilih join node. Setelah itu dicek, kasih warna aja, biar beda warna merah saja. Oke, kita sudah mendapatkan objek ini. Kalau kita lihat bahwa objek ini kan sama semua, di sini, di sini, di sini, di sini. Diputar berdasarkan ini, maka kita ambil aja garis bantu.
kita buat menggunakan freehand. Ujungnya saja yang perlu diperhatikan. Kemudian kita pindah ke pixel, kita ratakan centering horizontal. Shift-nya ditekan, diklik objek yang kita buat tadi, kita pilih alignment, kita pilih center. Setelah itu, putarlah objek ini, kita lihat aja objeknya berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dalam satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti kalau kita mendapatkan 11, berarti ini harus dibagi menjadi 11, 360 dibagi 11. Itu ketemunya kira-kira kita putar di sini. Karena kita ingin mendapatkan 11 objek ini, maka kita buat kopinya adalah 10. Setelah itu kita pilih apply. Ya. Nah, objek yang kita miliki ini kita satukan. Jangan sampai kita menyentuh objek yang ininya. Oke, klik. Yang merah-merah ini sekarang disatukan dengan menggunakan combine. Setelah itu, kita buat lingkaran. Tingginya adalah 5,243. Disamakan. 243. Oke. Satukan atau ratakan dengan objek yang merah. Shift, klik, sama seperti ini tadi, alignment, kemudian pilih center, center secara vertikal dan horizontal, apply. Ini. Jadi ini sudah dalam bentuk di tengah-tengah ini. Baru langkah berikutnya, objek ini gabung, objek yang satu ini digabungkan. Objek lingkaran sama objek ini digabungkan. Caranya bagaimana? Kita buat dengan menggunakan perintah well. Shift-nya ditekan, jadi dua objek ini aktif. Kemudian di sini ada icon well. Diklik saja. Setelah itu kita tinggal buat aja lingkaran untuk memotongnya. Kemudian kita aktifkan dua-duanya, kita ratakan semua. Setelah itu, gunakan perintah untuk memotongnya. Oke, di trim saja. Kita pakai perintah shaping, masuk ke perintah trim, kita pilih objek. Kita tinggal bikin, misalnya ini objek untuk mencontohnya gitu kita hapus, klik. Tinggal kita membuat apa? Gambar palangnya saja. Oke, sudah jadi. Misalnya kira-kira sekian ukurannya. Masuk ke transformation, kemudian kita pilih rotation, kita pilih sudutnya 90 derajat, kemudian diputar di tengah-tengahnya, apply. Sudah jadi seperti ini, kemudian objek ini, dua-dua objek ini di well, biar ini ke tengah-tengah semua. Sekarang ini, di shift di sini, kemudian kita well. Oke, jadi inilah adalah satu gambaran atau satu contoh bagaimana sebuah objek itu dibentuk dengan menggunakan perintah-perintah transformation maupun shift. Ya. Jadi kita akan dipercepat dengan perintah-perintah itu. Ya. Materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kemudian tugas kalian, tolong untuk melanjutkan karya Anda sebagai tugas individu, yaitu yang lainnya Anda selesaikan untuk dibuat persis sama seperti yang ada di contoh yang ada di gambar atau di dalam PowerPoint. Saya Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk tugasnya itu nanti apakah kita harus ini Pak, memenuhi semua yang shaping sama transformasi yang tadi telah diajarkan itu Pak? Apakah hanya yang dibutuhkan saja? Jadi kalau memang tidak dibutuhkan, ya kita tidak perlu. Artinya kalau saya tidak menggunakan front minus back atau back minus front, ya tidak usah dipakai. Jadi perintah-perintah itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saja. Mungkin gitu Mas Bima? Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak hari ini saya cukupkan sekian. Tolong on kamera semua, kemudian nanti kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bagi